Salam riset, sukses. Halo guys, kali ini kajian UKMPR kembali hadir loh. Yang tidak kalah menarik juga dengan tema kajian yang sebelumnya. So, yuk kita baca salah satu kajian saudara kita yang menarik ini dengan judul Regulasi Emosi Diri Sendiri. Oleh Marlina Yoga Prihastina, Biologi 2019. Yuk disimak, semoga bermanfaat. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan setiap individu tidak lepas dari hubungan sosial dengan orang lain. Semua interaksi sosial yang dilakukan seorang individu memunculkan emosi dalam diri setiap individu. Dari emosi tersebut kemudian individu dapat menentukan sikap dan pikiran sehingga mampu bertindak sesuai dengan dirinya. Lewis dan Jones, 2000. Dalam tulisannya, Duffy, 2012, mengungkapkan bahwa marah adalah sesuatu yang sangat normal dan merupakan perasaan yang sehat. Namun sangatlah penting untuk membedakan antara marah, agresi dan kekerasan yang sering kali disamakan. Menurut definisi lain, marah merupakan potensi perilaku, yakni emosi yang dirasakan dalam diri seseorang. Sedangkan agresi atau kekerasan merupakan perilaku yang muncul akibat emosi tertentu, khususnya marah. Emosi marah tidak harus berujung pada perilaku agresi. Marah yang dikelola dengan baik akan memunculkan perilaku yang dapat diterima norma sosial seperti perilaku asertif. Namun jika marah tidak mampu dikelola dengan baik, maka marah dapat berdampak pada munculnya perilaku agresi atau kekerasan yang tidak diterima norma sosial. Gross dan Thompson menyatakan bahwa regulasi emosi adalah serangkaian proses di mana emosi diatur sesuai dengan tujuan individu, baik dengan cara otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak disadari dan melibatkan banyak komponen yang bekerja terus-menerus sepanjang waktu. Regulasi itu sendiri adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Menurut Kostiuk, regulasi emosi merupakan salah satu aspek yang penting dari perkembangan emosi seseorang. Ketidakmampuan meregulasi emosi menyebabkan seseorang tidak dapat membuat evaluasi yang masuk akal, tidak kreatif dalam meregulasi emosi dan juga ketidakmampuan membuat keputusan dalam berbagai konteks. Strategi regulasi emosi menurut Gross, regulasi emosi dapat dilakukan individu dengan banyak cara, yaitu perma. Seleksi situasi atau situation selection. Suatu cara di mana individu mendekati, menghindari orang atau situasi yang dapat menimbulkan emosi yang berlebihan. Kedua, modifikasi situasi atau situation modification. Suatu cara di mana seseorang mengubah lingkungan sehingga akan ikut mengurangi pengaruh kuat dari emosi yang timbul. Contohnya, seseorang yang mengatakan kepada temannya bahwa ia tidak mau membicarakan kegagalan yang dialaminya agar tidak bertambah sedih. Ketiga, mengalihkan perhatian atau attention deployment. Suatu cara di mana seseorang mengalihkan perhatian mereka dari situasi yang tidak menyenangkan untuk menghindari timbulnya emosi yang berlebihan. Contohnya, seseorang yang menonton film lucu, mendengar musik atau berolahraga untuk mengurangi kemarahan atau kesedihannya. Keempat, perubahan kognitif atau cognitive change. Suatu strategi di mana individu mengevaluasi kembali situasi dengan mengubah cara berpikir menjadi lebih positif sehingga dapat mengurangi pengaruh kuat dari emosi. Contohnya, seseorang yang berpikir bahwa kegagalan yang dihadapi sebagai suatu tantangan daripada suatu ancaman. Menurut Gross ada 4 aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu pertama, kemampuan strategi regulasi emosi atau strategis to emotion regulation. Strategis ialah keyakinan individu untuk dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan. Kedua, kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif, atau engaging in goal-directed behavior goals, ialah kemampuan individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakannya sehingga dapat tetap berpikir dan melakukan sesuatu dengan baik. Ketiga,
Kemampuan mengontrol emosi atau control emotional responses impulse ialah kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkan, respon fisiologis, tingkah laku dan nada suara, sehingga individu tidak akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon emosi yang tepat. Keempat, kemampuan menerima respon emosi atau acceptance of emotional response acceptance ialah kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak merasa malu merasakan emosi tersebut. Carol Bryan, seorang penulis buku, berkata, "Growing old is mandatory but growing up is optional." Menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Kedewasaan tidak datang secara instan, tapi juga tidak bisa sekadar ditunggu begitu saja. Kamu harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan open-minded serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap prosesnya. Kajian ini mempunyai pustaka dari Duffy, J. 2012 yang berjudul Managing Anger and Aggression, Practical Guidance for School. Gross dan Thompson, 2007, yang berjudul Handbook of Emotion Regulation, dan Lewis, M. dan Haviland Jones, J.M. 2000, yang berjudul Handbook of Emotion 2 and Edition. Wah, ternyata kajian ilmiah kali ini udah lumayan panjang ya. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk semua pembaca setia kajian ilmiah UKMPR. Dan selamat menjalankan hari-hari dengan semangat positif and have a nice day. Sekian dan terima kasih.